Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita pada hari ini di minggu ke-8 ya, pekan terakhir untuk sesi pelatihan ya. Semoga kita selalu diberikan rahmat, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya. Ya, sehingga kita bisa berkumpul dan bisa menyimak kembali ya materi kita pada hari ini yang insya Allah akan dibawakan oleh Mbak Imas ya dari Warung Pintar ya. Hari ini mungkin secara teknis kita akan lebih membahas mengenai tugas ya, tugas. Namun sebelum kita bersama-sama membahas tugas yang akan dibawa langsung oleh Mbak Imas, mungkin nanti Mbak Imas akan menyampaikan sedikit materi ya, sambil nanti Mbak Imas menyampaikan, Bapak dan Ibu juga diharapkan menyimak materinya dengan baik. Yang kemudian mohon disiapkan jika ada pertanyaan ya, pertanyaan terkait materi minggu yang lalu, pekan lalu, atau terkait dengan penugasan ya, bisa ditanyakan, bisa diketik di kolom chatnya seperti itu ya. Mungkin itu saja pembukaan dari saya. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Mbak Imas. Oke, makasih Mas Bondan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu yang udah join di siang hari ini. Makasih yang minggu lalu udah join, terus hari ini join lagi. Semoga yang kita bahas di 2 pertemuan kali ini bisa berdampak positif buat usaha Bapak Ibu sekalian. Nah, sebenarnya kan hari ini jadwalnya itu kita membahas tugas aja kan. Nah, tapi tadi itu tugas yang masuk sekitar 7. Terus waktu kita 2 jam, terus kalau kita bahas tugas doang kayaknya sayang nih, waktunya masih banyak. Nah, akhirnya saya coba sharing materi tentang gimana sih kita sebagai UMKM ini biar tetap bisa bertahan di pandemi ini gitu. Nah, di sini saya masih belajar juga. Nanti kalau dari teman-teman ada feedback, oh Mbak kayaknya cara yang nomor 1 itu udah jadul deh Mbak, saya pakai cara ini dan berhasil. Nah nanti silakan sharing. Oke, sebelum aku mulai, suaraku terdengar jelas atau kurang kenceng? Sudah terdengar dengan baik, Mbak Imas? Oke, sip. Aku share screen ya. Oke, ini materinya sebenarnya singkat tentang kayak sekarang kan masa pandemi gitu. Kira-kira UMKM itu kita harus sebagai UMKM kita harus ngapain sih? Nah, sebenarnya kalau kita lihat nih di berita-berita, karena pandemi banyak pendapatan orang yang turun bahkan sampai hilang gitu. Nah, emangnya sebagai kita kan penjual, emang masih ada yang mau beli gitu pertanyaannya. Nah, ternyata berdasarkan research justru di pandemi saat ini itu peningkatan aktivitas belanja itu malah lebih tinggi, yaitu bahkan 32%. Ini per Februari. Kalau sekarang bulan Februari itu kan berarti baru ada pandemi, sedangkan sekarang udah November, kemarin sempat ada hari, kalau tahu 10-10, hari Harbolnas gitu istilahnya, hari belanja online nasional, terus ada 11-11. Nah, kalau melihat grafiknya dari perusahaan saya sih naik gitu. Nah, kemungkinan besar ini juga menggambarkan persentage kenaikan belanja di seluruh Indonesia gitu. Nah, kenapa sih kok malah naik gitu percentage dari orang-orang yang belanja? Nah, karena aktivitas
hampir seluruh masyarakat ini berubah kan, yang dulunya dia keluar rumah, oke, misalkan saya dari kos-kosan keluar rumah mau ke kantor gitu. Nah, waktu saya 2 jam, tapi saya nggak berhenti, maksudnya saya nggak ada waktu untuk berhenti belanja atau berhenti ke warung, tapi saya fokus ke tujuan utama saya gitu, perjalanan ke kantor. Nah, sedangkan sekarang nih, kita udah nggak ada tuh perjalanan ke kantor, perjalanan pulang kantor. Jadi ada di, kalau yang masih WFH, work from home itu kayak di kamar aja atau di rumah aja. Nah, karena ada waktu kosong itu, justru intensitas kita main gadget itu lebih besar. Nah, di dalam gadget biasanya ada sih aplikasi-aplikasi online tersebut gitu. Jadi kayak ngapain lagi ya mikir gitu. Nah, kebanyakan saat ini ternyata orang-orang memilihnya adalah belanja online. Sehingga sebenarnya di masa pandemi ini ada peluang yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan penjualan. Nah, di sini saya kemarin sempat baca berita, kalau nggak salah di Tirto ID, itu ada tulisan yang bunyinya UMKM harus memahami perubahan perilaku konsumen. Konsumen itu sebenarnya nggak menghilang, yang terjadi adalah perubahan tempat dan perilaku. Jadi kalau misalkan nih, oh kemarin saya jual baju kemeja laku nih, kok sekarang nggak laku nih? Emang orang-orang pada pergi kayak gitu. Nah, sebenarnya enggak, konsumen itu ya tetap di rumahnya gitu, nggak kemana-mana. Tapi yang berubah adalah perilakunya dia. Perilakunya karena sekarang semakin mengurangi kegiatan di luar, artinya mungkin mereka akan mengurangi beli baju-baju yang digunakan untuk kita pergi. Berarti dia di rumah terus, berarti yang dibeli adalah baju rumahan misalkan. Terus kalau dulu orang-orang suka keluar, suka ke mall, suka ke pasar. Nah sekarang seperti kita balik lagi, semua orang mengurangi intensitas untuk keluar rumah. Jadi dia belinya di mana? Ya dia beli sesuatu yang bisa tetap dilakukan dari dalam rumah. Dan kalau saat ini berarti mereka memilih untuk lebih banyak melakukan belanja online gitu. Jadi ini tempat dan perilaku ini bisa kita jadikan faktor pertimbangan saat kita mau melakukan penjualan, baik dari sisi produk, terus cara penjualan, bagaimana kita memilih segmen orangnya. Nah, ini beberapa hal yang mungkin bisa kita bahas lebih dalam, sehingga kalau kita terapkan ke usaha kita, harapannya usaha kita penjualannya lebih positif gitu. Nah, yang pertama adalah inovasi produk berdasarkan kebutuhan. Karena kita ngomongin inovasi, berarti kita harus membuat sesuatu yang beda dari sebelumnya dan itu diminati. Contohnya nih, ini beberapa inovasi yang sekarang ada. Kayak ini, dulu masker biasa udah cukup gitu. Nah, tapi ternyata kita pakai masker bukan dalam jangka waktu yang pendek nih, udah kayak hampir 6 bulan lebih. Ternyata orang-orang kadang kayak, duh gue kangen nih muka lo gitu, kayak dia pingin tahu muka lo sekarang kayak apa. Nah, adalah orang yang berinovasi bikin masker di bagian mulutnya bening gitu. Alasannya misalkan ya biar mimik wajahnya tetap terlihat, itu. Terus ini misalkan ada inovasi lagi, kalau dulu orang-orang mau makan hotpot kayak gini, biasanya pergi ke mall atau ke restoran yang menyediakan cara makan kayak gini gitu. Nah, tapi karena sekarang orang-orang udah jalan keluar, kita bisa berinovasi nih. Kita bisa berinovasi misalkan, oke, kita sediakan paket-paket sabu-sabu at home gitu, sabu-sabu di rumah. Nah, ini sekarang udah lumayan banyak bisnis di bidang ini. Mungkin mereka melihat pasar, orang-orang kayaknya udah males nih kalau makan rumahan terus yang kayak misalkan nasi sama lauk sama sayur gitu. Terus inovasi lainnya misalkan sekarang ini yang lagi marak, semua baju yang dijual biasanya udah satu setel sama maskernya. Bahkan ini yang
sini ada mukenah yang menyediakan masker gitu. Padahal kalau emang kalau sholat pakai masker enggak juga, cuman ini bisa jadi value lebih gitu. Nah, jadi kunci utama kita menghadapi pandemi sekarang ini apa sih gitu? Yang pasti tindakan yang perlu kita lakukan adalah penyesuaian. Kayak misalkan kita mau saklek gitu, mau egois, enggak saya mau jual, tadi contohnya kemeja, saya mau jual kemeja aja, kemeja saya ini berkualitas loh gitu. Terus kemeja saya ini udah terkenal misalkan di Solo gitu. Nah, itu nggak bisa karena ya kita itu harus selalu menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Jadi kita harus berinovasi. Oke, kalau misalkan tadi saya mau ngotot jualan kemeja, biar konsumen mau beli gimana sih? Oke, kemejanya ada masker yang senada, misalkan gitu. Lanjut. Nah, terus kalau tadi kita udah dituntut untuk ayo berinovasi gitu, buat sesuatu yang baru dan menarik. Nah, tapi kita tetap harus memperhatikan standar kualitas. Nah, makanya kalau minggu lalu kita belajar, kita harus selalu melakukan quality control, baik dari saat barang baru datang ke kita, barang disimpan di tempat kita, sampai barang akan diterima oleh si konsumen. Contohnya nih, sekarang kalau saya baca berita dan lihat data dari katadata.id itu, usaha-usaha yang marak selain konveksi-konveksi yang sekarang buat masker, yang sekarang mulai merambah banyak itu adalah frozen food. Nah, kalau frozen food ini pasti kita ngomonginnya adalah yang dibandingkan adalah kualitas freshnya gitu kan. Kayak kalau saya beli di pasar atau di gerobak yang lewat sama saya beli frozen food, apa sih benefitnya frozen food gitu. Nah, kita harus bisa memberikan value lebih tuh, kayak misalkan pengemasannya bagus kok, jadi kualitas produknya tetap terjaga, tetap fresh kayak kita beli di pasar. Terus kita misalkan jelasin juga walaupun ini frozen food, tapi kandungan nutrisinya tetap sama loh gitu. Anda nggak harus keluar rumah, dari rumah aja udah bisa dapat produk yang kualitasnya baik, misalkan gitu. Terus, nah ini yang gini, karena sekarang semua toko offline udah mulai fokus ke online, karena banyak orang yang nggak keluar rumah, akhirnya mereka jual di e-commerce, terus pokoknya online gitu ya, dikirim ke rumah konsumernya masing-masing. Nah, apa sih kira-kira harga value yang bisa kita tawarkan ke konsumen dengan misalkan saya jual spray ini. Nah, pasti di luar sana ada ribuan penjual spray juga kan. Kira-kira apa sih yang membuat orang lebih tertarik ke tempat kita gitu? Misalkan kualitas barangnya udah sama-sama bagus, bahannya sama-sama bagus, produknya harganya juga sama, udah bersaing sama gitu. Kira-kira apa yang bisa kita tawarkan? Nah, ini bisa jadi salah satu nilai jual, yaitu kita menawarkan pengiriman di hari yang sama. Nah, karena kita ngomongin online, pasti kita berhubungan sama pengiriman kan. Nah, dengan pengiriman di hari yang sama, beberapa konsumen yang sebelumnya kayak yakin nggak ya beli di misalkan tokonya Mbak Imas gitu, dia coba ternyata dia pesen hari ini besoknya sudah sampai gitu, bahkan kalau pesennya hari ini pagi besok sorenya udah nyampe. Nah, itu bisa menjadi value lebih. Dia bisa bilang ke teman-temannya nih, kemarin saya beli spray di tokonya Mbak Imas sehari sampai loh, enak banget. Jadi kalau kita mau beli kado dadakan bisa. Nah, kayak gitu. Jadi karena kita memberikan citra yang positif dari toko-toko lain, bisa jadi itu menjadi cara marketing kita secara tidak langsung. Karena positif, kemungkinan besar customer itu akan menceritakan hal positif tersebut ke orang lain. Nah, contohnya, kalau di sini saya mencontohkan
dari Warung Pintar itu ada namanya paket pintar. Nah, paket pintar ini dia kerjasama dengan Paxel. Kalau Bapak Ibu tahu, Paxel itu dia pengirimannya bisa di hari yang sama. Selama pesen Paxelnya itu di bawah jam 10, berarti dijamin paketan itu akan datang di hari ini juga. Terus kalau misalkan kita pesen pengirimannya di atas jam 10, itu barangnya sampai di hari besoknya maksimal jam 2 sore gitu. Jadi Bapak Ibu yang jualan online mungkin bisa dicari kira-kira pengiriman apa sih yang bisa kita tawarkan ke customer kita gitu. Yang mana mereka kayak, oh iya ya kalau beli di toko ini enak cepet nyampe. Nah, kayak di sini ada paket pintar, bisa dilihat juga itu ada Paxel, ada juga yang bisa sehari sampai itu ada Gosen dari Gojek sama Grab Express gitu. Selain value ini ada beberapa lagi yang mungkin bisa kita tawarkan ke customer kita sehingga mereka lebih tertarik. Nah, beberapa ini ada 3 contohnya yang bisa kita ambil adalah inovasi promosi. Nah, kalau kita jualannya offline, jualannya di toko, promosi yang biasa kita lakukan misalkan kita ikut bazar, terus mungkin kalau di hari Minggu itu biasanya ada kayak pasar kaget, kita promosi di situ. Nah, karena sekarang sudah beda nih kondisinya, kita bisa memanfaatkan teknologi. Contohnya kayak di Instagram, di Facebook, bahkan ada juga orang yang jualannya di YouTube. Jadi kayak dia bikin video, misalkan spray gitu. Dia bikin video cara menata kasur ala hotel gitu. Nah, banyak orang yang ngeliat kan, karena banyak orang kayak di rumah setelah kerja ngapain ya, oh oke deh mau ngias kasur gitu, biar kasurnya kayak di hotel. Nah, itu banyak orang yang buat kayak gitu juga. Nah, di situ setelah menjelasin cara nata bantal gimana, cara ngelipat selimut yang bagus gimana, biasanya di akhir kalau mau spray yang kayak gini bisa dibeli di sini ya gitu. Nanti saya taruh linknya di description box biasanya kayak gitu. Nah, di sisi lain juga kalau Bapak Ibu tahu di Facebook sama Instagram itu juga ada promosi dari mereka kayak namanya Facebook Ads sama Instagram Ads. Nah, itu nanti bisa dicari aja di internet bagaimana cara memasang iklan di Facebook gitu. Nah, nanti apa sih benefitnya kalau kita pakai cara bawaan dari mereka? Jadi kayak kita cuman masukin iklan sekali, nah dari mereka tuh udah punya algoritmanya sendiri, mereka yang ngatur kira-kira iklan ini akan ditampilin ke pengguna Facebook yang kayak mana sih gitu, yang sesuai sama produk kita. Terus yang nggak kalah penting, kalau saya melihat review-review dari online shop yang udah berhasil, mereka bilang endorsement itu juga penting. Endorsement itu, kalau ada yang belum tahu endorsement itu apa, jadi kayak misalkan ada artis, jadi kita kayak bayar ke dia, kita misalkan bayar 1 postingan, itu harganya misalkan 2 juta gitu. Nah, nanti si artis tersebut tuh akan nge-review pakai produk Bapak Ibu yang tadi dikirim, misalkan baju. Nanti dia nge-review, baju saya ini beli di toko Imas gitu, terus bahannya bagus. Artis itu segmentasi udah punya fans yang lumayan besar, jadi fans-fansnya yang banyak itu akan tahu dengan produk yang kita jual gitu. Biasanya itu akan meningkatkan penjualan kita, at least mereka lebih aware itu mereka sadar gitu, oh ada warung ini atau toko ini jualannya baju yang kualitasnya seperti ini dan bagus gitu. Jadi misalkan suatu saat dari customer itu ingin beli baju yang tadi, ya kemarin di Instagramnya artis Luna Maya nih, dia baju
yang saya tertarik. Nah, biasanya mereka akan beli ke online shop yang dipromosikan tadi. Terus yang nggak kalah penting untuk UMKM itu adalah gabung di komunitas. Kayak misalkan nih Bapak Ibu sekarang udah ada di komunitas Akademi Wirausaha Mikro gitu. Nah, itu sangat menguntungkan untuk para pelaku usaha. Kenapa? Karena dengan gabung komunitas ini, yang pertama pasti kita akhirnya menjalin silaturahmi dengan orang lain gitu. Nah, silaturahminya ini pasti memiliki ikatan yang lumayan kuat. Kenapa? Karena dengan Bapak Ibu gabung di suatu komunitas tersebut, berarti sama-sama punya tujuan yang sama kan. Oke, tujuannya misalkan meningkatkan penjualan di masa pandemi gitu. Nah, karena semua orang punya tujuan yang sama, di gathering atau di dalam grup itu bisa saling bertukar pikiran dan bisa saling gitu. Terus secara tidak langsung para pemilik usaha yang gabung di komunitas itu akan meningkatkan kepribadiannya. Maksudnya gimana sih? Nah, dengan gabung di komunitas kan berarti akan bertemu dengan banyak orang baru. Orang baru itu punya karakter yang berbeda-beda. Nah, secara tidak langsung kita akan mulai bisa menyesuaikan nih, oh kalau karakternya orang A itu karakternya misalkan banget gitu. Berinteraksi dengan orang yang punya semangat tinggi, kita harus gimana biar bisa seimbang gitu. Terus misalkan oh orang tersebut sensitif nih, kita beradaptasinya gimana? Nah, secara tidak langsung kita akan memiliki kepribadian yang lebih adaptif dari sebelumnya. Dan itu juga bisa kita gunakan nanti saat kita menghadapi dengan customer kita yang berbagai macam. Jadi kayak, oh kita udah latihan nih kemarin, udah pernah berhubungan sama orang yang punya sifat A, B, C. Jadi kalau customer kita punya sifat itu, kita nggak kaget gitu. Terus pastinya bisa belajar bareng, karena kan kalau di dalam suatu usaha, bisa dibilang ada orang udah terjunnya lebih lama, ada yang baru. Nah, orang-orang yang baru ini akan banyak dapat ilmu dari teman-teman yang sudah menggeluti usahanya lebih lama gitu. Kayak, oh dulu saya punya pengalaman nih, pernah ditipu supplier. Nah, saya ditipu karena di awal saya memang nggak bikin perjanjian kayak gitu. Terus untuk orang yang sudah lama di bidang usahanya juga bisa dapat pelajaran dari pengusaha-pengusaha baru, karena biasanya pengusaha-pengusaha yang baru itu cenderung menghasilkan barang yang inovatif gitu dan kreatif. Jadi kayak oh sebelumnya barang baju itu bentuknya kotak gitu, karena sekarang udah zamannya beda, pelaku-pelaku usaha yang baru bikin sesuatu yang beda. Oh baju itu sekarang bentuknya segitiga misalkan gitu. Terus pastinya yang terpenting adalah mentoring. Karena kalau kita tahu sebenarnya UMKM di Indonesia kan udah banyak banget dan mereka itu inovatif gitu. Nah, tapi kenapa sih kok mereka itu beberapa UMKM nggak bisa berkembang kayak di situ-situ aja? Nah, itu karena UMKM baru biasanya mereka kemampuan untuk manajemennya belum handal gitu, sehingga dibutuhkanlah mentoring. Jadi kayak bisa ada yang ngejagain dan ngasih tahu, oh baiknya cara manajemen keuangannya dengan cara A loh kalau produk yang Anda jual seperti ini kayak gitu. Jadi kayak sekarang nih di dalam komunitas Bapak Ibu sudah selama berarti sekarang minggu ke-8, tiap minggu dapat materi, itu adalah salah satu bentuk mentoring yang tujuannya adalah meningkatkan sumber daya manusianya dari pemilik usaha-usaha tersebut. Gitu. Terus yang terakhir perlu dilakukannya analisis SWOT. SWOT itu seperti biasa strength, berarti kita harus di pandemi ini kekuatan kita apa sih dari produk kita gitu. Terus ada weakness, W-nya
sekarang itu kira-kira kekurangan kita itu apa sih dalam berjualan online. Terus ada O itu opportunity, terus yang T itu adalah threat, itu adalah ancaman. Jadi kayak kita menganalisis nih, kira-kira kekurangan usaha kita di masa sekarang apa, kelemahannya apa. Terus dengan adanya pandemi ini, apakah ada peluang yang bisa kita ambil dari usaha kita? Gitu. Kalau kita melakukan analisis SWOT, apakah kita bisa melakukan sendiri gitu? Nah, baiknya adalah kita punya orang lain yang mereview atau menkomentarin dari analisis kita gitu. Oh, misalkan Bu Retno menganalisis bahwa kekurangan produknya adalah harganya masih cukup mahal, misalkan gitu. Nah, itu harus kita butuh pendapat dari orang lain. Orang lain akan bilang, oh enggak kok Bu, enggak mahal. Karena sebenarnya di luar sana dengan produk jualan yang Ibu jual, harganya emang segitu. Gitu. Nah, sebenarnya udah itu aja kira-kira sedikit materi yang saya cerita, yang mau saya bagi di hari ini. Semoga beberapa hal tadi bisa meningkatkan penjualan usaha Bapak Ibu semua. Tadi kan tadi ini bahasan kita adalah apa yang harus kita lakukan saat pandemi kan. Nah, selanjutnya saya ingin tahu nih sebenarnya kira-kira dari Bapak Ibu ada nggak sih yang sudah membuat suatu inovasi dari awal pandemi sampai sekarang yang ternyata lumayan berhasil nih untuk meningkatkan awareness dari customer, meningkatkan penjualan. Ada yang mau cerita kah? Biar kira-kira teman-teman yang lain juga dapat cerita, oh Pak itu berhasil nih ternyata dengan cara A, siapa tahu bisa dicoba juga di usaha Bapak Ibu. Mau cerita kah? Atau dipilih? Mbak Yuni, Mbak Yasinta, ada yang mau cerita? Atau Bu Retno? Saya, Bu. Oh, Saya, Bu. Boleh, silakan. Oh ya, Ya, silakan Bu. Ini Bu, sebelum pandemi memang sampai pandemi ini Sedikit. halo. Ya, silakan Bu. Kedengeran Bu? Silakan. Oh ya, Terdengar Bu, terdengar. saya kan jualan saya itu sembako Bu, ya untuk melayani ibu-ibu yang di wilayah saya. Sebelumnya ibu-ibu yang datang ke rumah saya, tapi setelah ada pandemi ini karena mereka nggak bisa keluar, jadi usaha yang saya lakukan adalah delivery. Itu aja perbedaannya dari yang dulu sebelum pandemi sampai setelah pandemi ini. Jadi delivery tadi yang saya lakukan, Bu. Sebelumnya saya enggak pernah delivery itu. Mereka datang cash and carry aja. Delivery-nya Nah, itu dikenai biaya lagi atau enggak, Bu? Oh enggak, karena ada di sekitar sini aja, Bu. Ya. Jadi untuk meringankan ibu-ibu juga yang di daerah tempat tinggal saya. Itu yang saya lakukan, Bu. Terima kasih. Ini dari akhirnya ada delivery ini, apakah pandemi itu turun sama aja atau malah Kalau naik? kenaikan sih nggak terlalu banyak, Bu. Tapi yang jelas pendapatan saya nggak berkurang setelah ada pandemi. Terima kasih Bu Nini. Teman-teman lain, ada yang mau? Kok ini saya Itu saya cerita sedikit tentang warung pintar. Nah, kalau yang kita tahu biasanya perusahaan
perusahaan-perusahaan sekarang ini karena pandemi kan pendapatannya turun ya. Jadinya ada layoff atau pemecatan terhadap beberapa karyawannya gitu. Nah, tapi ternyata di Warung Pintar sendiri itu pendapatannya malah naiknya itu kalau nggak salah 2.000 atau 3.000% gitu. Nah, lalu kok malah untung sih padahal lagi pandemi gitu. Nah, ternyata setelah kita analisis, kenapa malah banyak yang beli adalah karena kita melakukan inovasi bikin bundling. Maksudnya gimana kalau dulu kita jual gula, oke gula, ya udah gula aja gitu. Nah, sekarang beda. Kita jualannya udah bundling. Jadi kayak paket sembako yang mana satu bundling isinya udah ada gula, udah ada beras, mie, dan lain-lain. Nah, orang yang beli siapa? Nah, ternyata besar, instansi besar kayak Dompet Duafa, terus instansi penyalur-penyalur bantuan, mereka malah akan beli barang banyak kan untuk memberi bantuan kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak. Nah, belinya ke Warung Pintar dengan belinya adalah yang bundling-bundling tadi gitu. Jadi inovasi yang dilakukan adalah pembuatan bundling dan dampaknya lumayan besar, kenaikannya yaitu tadi 3.000%. Gitu. Ada lagi yang mau cerita kah sebelum lanjut? Boleh Ya, Bu Nini. Bu, kemarin kan di awal minggu kemarin ya diceritakan kalau Ibu kita harus menyetok barang-barang yang disukai konsumen. Untuk hari-hari biasa iya, tapi untuk hari-hari tertentu saya kira itu enggak berlaku, Bu. Misalnya kayak aku ya, pada menjelang hari raya kemarin saya siapkan untuk zakat itu, Bu ya. Jadi saya untuk beras yang enggak 5 kilo, yang 3 kiloan, dan itu mereka enggak terlalu ini sama merek, enggak terlalu apa ya, peduli enggak gitu terlalu ya. Jadi pokoknya yang ada itu yang sudah dipaketin gitu mereka beli, jadi nggak terlalu ini sama merek. Jadi untuk situasi tertentu saya kira hal itu nggak berlaku ya untuk stoknya itu. Jadi kalau stok yang kemarin sendiri itu sebenarnya adalah bisa dibilang pegangan untuk hari normal gitu. Kayak kita misalkan kayak tadi zakat itu kan berarti bisa dibilang cuman 1 minggu sebelum Idul Fitri mungkin akan banyak pembeliannya kan. Nah, itu pasti nggak bisa kita bukti cara perhitungan yang kemarin, karena yang kemarin itu kita memperhitungkan hari-hari sebelumnya gitu. Jadi kayak kalau kayak sekarang pandemi kita udah berjalan misalkan udah bulan ke-9. Nah, artinya bulan ke-10 ini kita sudah bisa menggunakan perhitungan stok yang kemarin. Kenapa? Karena histori 8 bulan ke belakang udah sama nih dengan keadaan sekarang gitu. Tapi kalau kita belum punya histori, tiba-tiba kita belum punya histori, nah saat ini kita harus menentukan berdasarkan yang Ibu Ninik bilang tadi, sesuai dengan kebutuhan konsumen dan keadaan. Terus mungkin kalau untuk yang sebelumnya jualan makanan minuman, karena pandemi ini mungkin bisa udah dicoba untuk memproduksi makanan minuman tersebut dalam bentuk frozen. Biar skala penjualannya bisa lebih besar, bahkan bisa keluar dari kotanya sendiri. Ada yang mau cerita lagi, ibu-ibu, bapak-bapak? Kalau enggak, kita lanjut main game dikit. Oke, kita lanjut ya. Kita main game dikit. Bapak Ibu semua pernah tahu games tebak gambar nggak? Pernah tahu games tebak gambar? Pernah. Mas Bondan mah jago nih kayaknya. Ibu-ibu, bapak tahu permainan tebak gambar? Pernah. Oke.
Kita coba ya, tebak gambar. Ntar kalau udah ada yang tahu jawaban, langsung ngomong aja ya. Saya jawabannya kira-kira ini. Gitu. Nah, ini contohnya. Wah, kebaca nggak ya ini bawahnya? Soalnya kebaca kah? Nggak. Apa ketutupan? Oke, Ketutupan. ya udah gini aja deh, biar nggak ketutupan. Pertanyaan yang pertama, ini tebak gambar. Ini adalah artis laki-laki yang istrinya adalah penyanyi terkenal. Ada yang tahu nggak kira-kira dari gambar ini siapa? Ini latihan dulu ya yang pertama. Anang Hermansyah ya? Dari mana, Pak? Ya kali aja itu kan Krisdayanti, mantannya kan terkenal. Bukan. Jadi ini kayak kita harus ngelihat nih clue-nya di mana atau tanda-tandanya. Misalkan ini yang dibuletin adalah hari apa? Hari Kamis. Artis cowok yang ada mirip-mirip sama Kamis siapa sih? Ada yang tahu ini minuman apa? Nama lain dari cendol apa, Bu? Depannya D. Dawet. Ya. Nah, Kamis Dawet kira-kira mirip sama artis Kamis siapa sih cowok? Dawet. Iya, betul. Jadi tebak gambarnya gitu ya. Jadi ini berarti Hamis Daud gitu. Oh, Ngerti? Lanjut nih kalau udah ngerti. Oh, paham. Oke, lanjut ya. Nah, ini artis juga, Bu, Bapak. Wanita, dia sering ada di TV kalau pagi-pagi. Biasanya acara-acara ngelucu-ngelucu gitu deh sama Ruben, sama Ayu Ting Ting. Ada yang tahu? Ayu Artis Ting ceweknya nih Ting. siapa? Betul, yang jawab Ibu. Ayu Ting Ting. Iya, betul. Oke, ayo Pak Murti, Jago ya. jangan kalah Pak. Jawab juga ya Pak. Lanjut ya. Oke, ini YouTuber. Terkenal banget ini. Halilintar. Betul. Jago nih Bapak-bapaknya. Lanjut ya. Ayo Bu. Sama Bu. Saya nggak Gampang ini. lihat. Ini adalah nama suatu penyakit. Asam lambung. Ya, betul. Gampang ya yang ini ya. Lanjut lagi. Oke. Ini rada susah dikit. Wanita, dia terkenal pemain film iya, presenter juga. Dulu pernah nyanyi sih, tapi lagunya nggak terlalu laku. Ini rantai apa? Rantai sepeda. Tadi mungkin dikatain nih. Wanita terkenal, pemain film, presenter. Oh ya. Bapaknya ini sebenarnya pasti tahu banget ini sama cewek ini. Tinggi, model. Wanita terkenal, pemain film, presenter. Apa ya? Bunga Citra Lestari kali? Bukan. Ya cantiknya kayak Bunga Citra Lestari. Saya kasih clue lagi. Ini kan yang dibuletin adalah nama kan, name. Name itu bahasa Indonesianya adalah nama. Luna Maya. Betul, wih Pak Budi. Ini Luna Maya. Kenapa? Ini nunjuk nih, lu gitu kan.
Ini nama. Nah, ini yes nih. Yes bahasa Indonesia adalah ya. Jadi Luna Maya. Oke, dikit lagi. Ini artis juga, rada cewek, agak banyak skandalnya. Kayak bapak-bapak tahu juga nih. Yang banyak skandalnya artis Nikita Mirzani. Lagi Pak. Angel. Artis yang Angel. Vanessa Ini tahu nggak nih? Vanessa Angel. Iya betul. Kenapa Vanessa Angel Elga. Angel Elga. Vanessa Angel. Kenapa Vanessa Angel? Ini dia kipasan panas gitu. Vanessa Angel, bahasa Inggrisnya malaikat. Ada lagi nggak ya? Kayaknya ada deh. Coba. Nah, ini ibu-ibu jago nih kayaknya. Makanan khas Surabaya. Lontong balap. Iya, betul. Cepet ya. Terakhir ini Bu, makanan juga Bapak Ibu, ada yang tahu? Iga bakar. Betul. Jago loh. Sudah, ini udah selesai gamenya. Kapan-kapan kita main game lagi ya, kalau ketemu lagi. Nah, boleh seru. Selanjutnya kita akan bahas tugas. Kita lihat ya, siapa sih yang udah ngumpulin tugas. Nah, yang udah ngumpulin tugas. Ini ada Ibu Retno, Ibu Purwanti, Ibu Dewi Ayu. Saya belum. Ya, ada Ibu Fitri, Ibu Eti, Pak Budi, Ibu Yasinta, dan Ibu Dian. Oke. Makasih buat Ibu Bapak yang udah bikin tugas. Yang belum, nanti tergantung panitia apakah akan tetap harus buat atau tidak. Nanti harus dibuat. Yang belum? Oh, tetap harus buat. Oh. Ya. Saya sudah buat tapi dikirim lupa. Ya, ntar dikirim aja habis sesi ini. Yang belum mohon maaf lahir batin dah. Ntar ya. Ya Pak, siap. Monggo di ini aja ikuti Nanti menyusul ya Pak. pembahasan Ya, tugasnya. Nah, ini yang udah kirim tugas tuh sekitar 8 atau 9 orang. Saya udah ngoreksi satu-satu. Nah, tapi yang saya bahas di sini beberapa, karena beberapa itu kayak sarannya sama gitu. Oke, yang pertama ini punya Ibu Retno. Yang paling lengkap ngerjain tuh Ibu Retno, karena dia bikin sampai kemarin, ingat kan, kita tuh ada pertanyaan, sebutkan 2 barang yang akan di-restock gitu, terus dikasih alasannya kenapa. Terus ada pertanyaan juga, kira-kira barang yang nggak akan di-restock dalam waktu dekat itu apa, alasannya apa gitu. Nah, ini dari yang Bu Retno buat, udah bener-bener yang dibuat 100%, bahkan dari total GP-nya ini sudah diurutkan dari yang paling atas, jadi kelihatan. Oke, di sini Bu Retno bilang ada 2 barang yang akan di-restock, yaitu spray motif dewasa ukuran 160, ini yang paling atas. Yang kedua adalah spray motif dewasa ukuran 180. Nah, alasannya Bu Retno, di sini dia bilang nih, karena dalam sebulan permintaannya itu lebih dari 1 set. Di sisi lain, kalau dilihat dari prioritas restock,
berdasarkan jumlah GP terbesar atau laba kotor terbesar, nah memang si spraynya ini ada di urutan nomor 1 dan nomor 2 gitu. Jadi ini bisa dibilang udah sesuai. Ini ya yang warna kuning, kalau kita lihat total untungnya itu paling besar yaitu 140.000, sedangkan yang lainnya di bawahnya. Nah, lalu pertanyaan kedua, ada berapa barang yang tidak akan di restock dalam waktu dekat? Ada apa enggak gitu? Nah, ini Bu Retno jawab ada. Yang kira-kira tidak di restock dalam waktu dekat itu adalah spray full kaos. Sekarang kita lihat nih. Nah, spray full kaos itu di sini kalau kita lihat prioritasnya ada di prioritas 8. Alasannya Bu Retno karena barang tersebut jarang sekali ada yang pesan atau permintaannya dalam jumlah lebih kecil dari 1 set per bulan. Jadi ini akan dibuat kalau ada permintaan saja. Kalau kita lihat dari sini, ini juga sudah sesuai. Kenapa? Karena prioritasnya adalah nomor 8, berarti tidak kita utamakan di dalam proses restock. Jadi di sini Bu Retno juga benar akan melakukan restock kalau ada permintaan saja. Kalau kita lihat secara lebih dalam, si spray full kaos ini harga jualnya 345. HPP-nya 310. Berarti kan untungnya itu untuk kotornya ada 35.000. Nah, terjualnya ini hanya 1. Jadi totalnya ya untungnya tetap 35. Nah, kenapa sih kok Bu Retno memilih yang ini di spray full kaos ini? Kenapa yang dia bilang nggak restock itu 2 barang di bawahnya ini? Nah, bisa jadi karena untuk 1 spray modal yang dibutuhkan untuk beli 1 itu adalah 310.000. Sedangkan spray kaos yang di bawahnya atau sarung bantal modal yang dibutuhkan untuk kita stok 1 barang itu lebih kecil gitu. Oke, untuk Bu Retno udah oke. Lanjut kita bahas. Mbak Ima. Kita lanjut ke selanjutnya. Di sini tulisannya itu cuman toko Haji Waripah. Kalau di sini kita lihat persediaan rata-rata dia ditulis ini, terus kuantiti terjualnya adalah ada 1, ada 24. Nah, di sini pertanyaannya adalah ini itu catatan transaksi untuk berapa hari gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini gula pasir terjualnya 1, terus teh pucuk terjualnya 1, terus diisi persediaan rata-ratanya gula pasir tuh 1 kilo, tepung terigu 1 kilo. Nah, kenapa saya bertanya seperti ini? Karena apakah ini itu diisi untuk 1 hari atau dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan? Kalau Ibu Retno tadi kan dia udah jelas ya, dia bilangnya adalah 1 bulan. Paling itu pertanyaannya, karena kalau untuk 1 bulan kita stoknya gula cuma 1 kilo dan tepung terigu 1 kilo, sedangkan yang terjual juga sejumlah 1, berarti kan manajemen stoknya mungkin bisa lebih diperbaiki gitu. Kalau kita stok cuma 1, padahal kita juga 1 akan kejual gitu, nah, mungkin persediaannya bisa ditambah. Gitu. Nah, untuk di sini juga belum diisi pertanyaan yang ada di atas tadi, kayak barang yang mau di-restock apa, alasannya kenapa, dan barang yang nggak di-restock apa, itu belum ada. Lanjut ya ke tugas yang ketiga. Ini dari Ibu Yasinta. Nah, kalau lihat dari di sini, dari Ibu Yasinta di sini, sebenarnya kalau kita lihat persediaan rata-ratanya lumayan besar nih. Beras pandan wanginya biasanya
value persediaannya 6 juta, terus telur ayam 3 juta, terus harga pokoknya segini. Nah, kalau melihat dua kolom ini masih oke. Tapi kalau kita lihat ke stock disk, kok aneh ya, masa stock disk itu kalau kita ingat-ingat lagi, artinya kan waktu yang dibutuhkan untuk stok kita habis. Nah, masa iya sih ini sampai ratusan hari gitu stoknya, terus kayak bahkan telur ayam habisnya sampai 200 hari. Ini kemungkinannya ada kesalahan nih, bisa jadi hitung stok disk, waktu ngisi ini. Kenapa kok salah? Kalau kita nyimpen telur ayam sampai 200 hari, kemungkinan udah busuk ya. Jadi kalau kita lihat, kenapa sih ini kok kira-kira stok disknya nggak masuk akal gitu. Padahal stok itu mungkin kita ya 30 hari, seminggu, 2 minggu. Nah, setelah saya lihat, yang salah pengali yang ada di sini. Kenapa? Karena di contoh kemarin, itu memang contohnya adalah barangnya itu stoknya per tahun. Jadi kita nulisnya sebanyak 1 tahun ada 365 hari. Jadi di sini diisinya adalah 365 dikalinya. Jadi rumusnya sebenarnya gampang nih. Tinggal persediaan rata-rata dibagi dengan HPP-nya dikali dengan jumlah hari rata-rata atau periode harinya. Kita nyetok barang tuh, kalau saya nyetok barang itu per minggu, ya berarti di sini dikalinya adalah 7 hari. Tapi kalau kita stok barangnya setiap 1 bulan, ya di sini kita gantinya adalah 30 hari. Nah, di sini kayaknya ngikutin kayak sebelumnya nih, semuanya diganti 365 hari. Jadi stoknya akan habisnya lama. Nah, lalu karena ini saya merasa aneh, oh mungkin 30 hari nih maksud dari Bu Yasinta. Kira kalau saya ganti ini jadi 30 hari nih dikali 30, ini kayak lebih masuk akal nih. Oh, beras premium PS stoknya itu biasanya habis dalam 18 hari, misalkan gitu. Terus telur bebek dia habisnya dalam 35 hari. Nah, ini ada Bu Yasinta, kan mungkin aku mau nanya, catatan Bu Yasinta yang di sini itu persediaan rata-ratanya ini biasanya nyetoknya tuh per minggu, per bulan, atau per kapan, Bu? Kalau saya stoknya per habis. Oh, per habis, oke. Berarti habisnya itu biasanya nih, kan nggak tentu, tapi rata-rata biasanya per kapan? Seminggu, 2 minggu, 3 sebulan? Nggak tentu. Karena kita kan pencatatannya masih berantakan, nggak ada stok, nggak ada catatan stok kayak gini. Jadinya tiap habis, ini udah mau habis nih, belanja. Ini udah mau habis nih, belanja gitu. Oh, berarti setiap belanja itu belum dicatat kapannya gitu ya? Iya. Oke, sip. Berarti untuk kedepannya, kalau memang mau menggunakan, kita mau bikin prioritas di sini, mungkin bisa dicatat, oh beras premium belinya tanggal 1, terus kita beli lagi tanggal 30. Nah, berarti persediaan rata-rata adalah 29 gitu. Jadi di sini diganti nanti dikali 29. Terus telur puyuh biasanya seminggu aja nih. Ya udah, berarti di sini dikalinya untuk telur puyuh 7 gitu. Nah, tapi kalau sekilas dari sini itu stok disknya adalah yang paling kecil adalah beras premium. Jadi bisa dibilang yang barangnya cepat habis adalah si beras premium. Gitu. Terima kasih Bu Yasinta sudah ngerjain. Masih berantakan. Nggak apa-apa, kan belajar pelan-pelan. Kita lanjut. Nah, ini ada T. Nah, di sini Bu Ete itu kemarin ternyata sempat ngerjain yang QCBC. Nah, di QCBC, di variannya ini masih terisi salah semua nih. Nah, mungkin kenapa ini masih salah?
Bila kau buka punya Bu Eti. Nah, kalau yang dicontoh kemarin, varian ini kan untuk melihat apakah produk yang kita pesan itu sama dengan barang yang datang. Nah, karena di sini ada kolom benar salah, artinya kita harus ngisi nih, oh barangnya yang terima bukan Nutrisari Orange, Nutrisari Jambu, kita baru pilih salah. Terus Pepsodent, nah karena di sini nah kalau di sini kemarin di tugasnya Bu Eti itu semuanya masih salah gitu, kemungkinan nggak dipilih atau kelewat. Nah, kalau kayak gini, kalau memang nggak mau nyatet benar salah, lebih baik ini dikosongin aja, dihapus. Kenapa? Karena misalkan tokonya itu yang memanage lebih dari satu orang, misalkan Bu Eti sama anaknya gitu. Nah, nanti akan ada misleading atau apa ya misleading itu? Kesalahpahaman gitu. Nah, bisa jadi anaknya ngelihatnya dikira salah nih, padahal kan enggak. Kalau salah efeknya apa? Nanti waktu misalkan Betty lagi nggak bisa beli ke supplier nih, akhirnya anaknya yang belanja. Nah, anaknya ngelihat, oh kemarin saya beli di toko 77, ternyata barangnya salah, nggak mau beli di situ lagi deh, beli di tempat lain aja biar nggak salah. Nah, bisa jadi kayak gitu, ada salah paham. Jadi kalau emang nggak mau ngisi benar salah, dihapus aja. Tuh. Ini sudah sesuai. Nah, masih di yang sama, Bu Eti juga sudah mengerjakan bikin prioritas. Nah, kalau dilihat dari punya Bu Eti ini, untuk melihat prioritas masih rada susah. Kenapa? Karena si total GP-nya ini belum diurutkan dari yang terbesar. Nah, rata-rata teman-teman banyak yang kayak gitu nih. Di sininya belum diurutin. Jadi kalau kita melihat di sini tulisannya prioritas nomor 1, nah, tapi GP-nya bukan yang terbesar. Gitu. Nah, caranya gimana sih untuk ngurutin GP? Coba ya, bentar. Punya Bu Eti. Nah, kalau mengurutin GP terbesar itu caranya, ini aku sembunyikan dulu. Nah, cara ngurutin ini Bu, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau udah buka Excel nanti cara ngurutinnya itu tinggal pilih ini nih yang kanan. Nah, karena GP kita pilih yang paling besar, berarti kita pilihnya yang dari Z sampai A. Jadi akan sesuai yang baris paling atas, yang GP-nya terbesar jadi prioritas nomor 1. Berarti di sini dilihat adalah gula pasir yang keuntungan kotornya paling besar. Nah, kalau mau lihat kira-kira sebenarnya yang paling untungnya kecil yang mana? Kita lihat nih, yang paling bawah ini 6.000. Terus nah, terus ada lagi. Nah, di sini beberapa ibu-ibu bapak-bapak misinya persediaan rata-rata ini adalah jumlah stok ya. Jadi kayak misalkan Jarum Super biasanya jumlah stoknya 120 bungkus. Di sini diisi 120. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi, persediaan rata-rata di sini itu bukan kuantiti dari barang, tapi harga dari barang yang biasanya kita simpan. Nih, kalau kita ingat-ingat lagi rumusnya, untuk ngitung si persediaan rata-rata itu adalah persediaan awal kita. Karena kita misalkan Imas jual spray. Untuk pertama kali jual, aku tuh beli spray harganya
9 juta nih totalnya. Nah, ini akan jadi persediaan awal, jadi 9 juta dimasukin. Terus persediaan akhir, oh selama 2 minggu penjualan, sisanya tinggal 3 juta. Nah, ini adalah value persediaan akhir terus dibagi 2. Inilah yang jadi persediaan rata-rata. Jadi persediaan rata-rata itu bukan kuantiti atau jumlah stok ya, tapi harga dari stok yang tersedia. Nah, ini jadi di sini salah. Kenapa stok days-nya dikit-dikit gini? Ya karena persediaan kita kecil-kecil. Harusnya kan di sini ribuan, tapi ini 120 biji. Gitu. Jadi beberapa tugas salah kurang benernya di sini. Persediaan rata-rata harusnya adalah ribuan juga karena itu harga atau uang. Terus yang di sini belum diurutkan. Jadi prioritas yang di sebelah kanan belum sesuai dengan total GP gitu. Nah, udah sih itu aja. Jadi kesalahannya nggak terlalu gimana-gimana. Tinggal ini nih jangan lupa ngurutin. Kalau kita ngomongin GP berarti kita ngurutin dari yang paling besar karena keuntungan berarti dari Z sampai A. Tapi kalau kita ngomongin disk, kita nyari stok disknya yang paling kecil. Jadi ngurutinnya dari yang paling A sampai Z. Gitu Bapak Ibu. Terus kayak misalkan dari tabel ini, itu juga bisa difilter. Difilter itu maksudnya gimana? Nah, saya nyari contoh yang Nah, difilter. Oh, saya mau nampilin yang bed cover doang, bisa. Nah, caranya tinggal sama kayak tadi. Ininya diklik. Ini ada filter nih yang nggak mau ditampilin, tinggal dicentang. Oh, yang kosong nggak mau saya tampilin. Saya mau nampilin bed cover aja, berarti lainnya centangnya dihilangin, tinggal diklik aja. Terus di OK. Nah, otomatis di sini akan keluarnya double yang bed cover doang tadi gitu. Ini sangat berguna kalau misalkan barangnya udah banyak banget nih. Misalkan ada sabun, ada sampo, ada deterjen. Nah, kita mau ngelihat pergerakan barang-barang sampo doang nih. Nah, nanti tinggal dicentang-centang yang judulnya sampo. Untuk Bapak Ibu yang belum ngumpulin tugas, saya tunggu. Nanti pokoknya kalau udah sempat dikerjain aja, jangan lupa diisi juga ininya, mana ya jawaban-jawaban kayak tadi. Kuliah nanti. Iya, kuliah. Lu sekolah ini, Oma. Sih, tunggu dulu ya. Ya. Juga jawaban-jawaban yang ini ya. Diingat lagi. Tadi apa tadi dibenerin nanti. Gitu. Nanti saya review, mungkin reviewnya akan dikirim melalui Mas Bondan. Udah kurang lebih tugasnya itu. Terima kasih buat yang udah ngerjain, yang belum ngerjain masih ditunggu. Aku kembalikan lagi ke Mas Bondan. Tugasnya kurang lebih seperti ini. Oke, baik. Sebentar. Oke, baik. Terima kasih pada Pak Imas yang sudah menyampaikan ini tugas. Sebetulnya masih ada waktu nih 1 jam lagi. Nah, sambil kita bisa memanfaatkan waktu yang ada. Nah, di sini kita mau nanya nih, kami dari panitia mau tanya kepada Bapak Ibu semua. Selama jalannya kegiatan kita, kegiatan sesi pelatihan dan pendampingan yang kita sudah jalani selama 8 minggu ini, mulai dari hari pertama sampai dengan hari
ini kira-kira adakah manfaat atau bisa mengaplikasikan apa yang sudah diajarkan oleh para pemateri, terus juga pada hari ini juga, ya? Ataukah memang sebetulnya dari Bapak Ibu masih ada kendala terkait pengaplikasian dari materi-materi yang sudah kita sampaikan, ya, seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu boleh bisa menyampaikan, ya, barangkali nanti di sini Mbak Imas bisa bantu menjawab karena memang kami melihat bagaimana ya Mbak Imas juga bisa barangkali bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan cara marketing seperti itu, kemudian cara manajemen keuangan yang baik secara garis besar, dan bagaimana mengurusi bidang perizinan segala macam. Nah, barangkali dari sini Bapak Ibu ya boleh ingin mencurahkan segala pengalaman yang sejauh ini kita alami secara bersama-sama mulai dari hari pertama kita pelatihan sampai hari ini. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan keluh kesahnya? Yang mau cerita? Ya, Bapak Ibu yang mau curhat, walaupun mungkin kita nggak bisa memberi jawaban nanti, tapi kalau udah curhat kan lebih plong. Silahkan curhat atau mau cerita-cerita tentang usahanya sekarang, keadaannya gimana, di daerahnya lagi ada apa. Ya. Apalagi di masa pandemi saat ini ya, memang walaupun kecenderungan kasus ya sejauh ini terus menurun, tapi tetap imbas terhadap perekonomian masih tetap saja ada. Dan saya rasa barangkali Bapak Ibu di sini ingin memberikan pendapat atau memang minta saran dari Mbak Imas. Pak Budi bagaimana Pak Budi? Kabarnya bagaimana Pak? Halo Pak Budi. Halo. Oke, mungkin Belum hidup kayaknya Pak Budi. Pak Budi bisa mendengar? Ya, Mas Bondan. Oke, baik. Ya, bagaimana kabarnya Pak Budi? Baik. Oke. Alhamdulillah. Bagaimana nih? Mas Bondan? Iya, jadi bagaimana nih Pak Budi ya melewati masa-masa pandemi ini ya dengan usahanya? Oh, masa pandemi ya, warung ya? Iya, warung. Apakah memang terdampak langsung ya? Kemudian materi-materi yang selama ini kita sudah pelajari bersama-sama, masihkah ada kendala untuk mengaplikasikannya? Seperti itu. Boleh cerita, Pak? Nanti kita beruntun nih. Nanti saya habis ini Pak siapa gitu. Monggo Pak, boleh sharing Pak. Ya, Mas Bondan, baik. Dalam masa pandemi ini warung usaha kami, warung keluarga kami, alhamdulillah masih berjalan ya Mas Bondan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, apalagi warung sembako itu suatu kebutuhan bagi masyarakat gitu, walaupun pandemi pasti ada aja yang beli, apalagi kalau gas gitu ya, gas yang buat masak tuh kita belum membuka aja di gedor-gedor gitu rumahnya karena mereka sangat membutuhkan gitu ya Mas Bondan ya. Oh iya. Ya akhirnya karena tetangga udah lama juga warungnya berdiri ya kita saling membantu aja karena kan udah kayak saudara kalau tetangga gitu Mas Bondan. Dan terdampak juga ya Mas Bondan karena pandemi ini, tapi masih tetap eksis warung kami Mas Bondan. Dan pelatihan yang diberikan selama ini sangat bermanfaat ya, sangat menambah wawasan. Memang tujuannya kita akan memperbaiki terus manajemen dari warung sembako kami gitu Mas Bondan. Insya Allah bisa menjadi lebih baik Mas Bondan.
Itu aja Mas Bondan dari saya. Oh iya. Terus kemudian dari pencatatan keuangan sudah mulai diaplikasikan Pak kemarin kan soal manajemen keuangan yang 1 bulan yang lalu dari. Pencatatan keuangan ya. Mm-mm. Itu sebenarnya yang mengelola kan ada masih dari ibu ya, ibu saya atau Ibu Waripah namanya, makanya saya kasih nama Ibu Waripah karena beliau yang merintis, dan manual aja, jadi perputaran beliau yang catat. Jadi kalau misalnya ada yang barang yang kosong ditulis di kertas aja gitu Mas Bondan, terus misalkan yang kurang apa nih yang mesti dibeli, terigu perapatan 2 kilo misalkan gitu. Terus gula pasir yang perapatan 2 kilo, yang setengah sekilo. Terus minyak goreng. Jadi hanya di kertas ditulis, kemudian kita pergi ke pasar, kita kasih gitu ke grosirnya gitu Mas Bondan. Jadi masih sesederhana itu gitu sistemnya, belum ini. Jadi modalnya juga masih modal kecil, perputaran modal kecil gitu. Karena kita mau modal besar pun harus berhitung juga, karena kita harus memutar terus gitu Mas Bondan, memutar. Oh iya. Saingannya juga banyak juga. Saingan di sini kan ada beberapa warung sembako, tapi alhamdulillah kita masih tetap eksis. Sudah puluhan tahun Mas Bondan gitu. Oh Pak, lokasinya di mana Pak? Di Swadharma, komplek BNI Mas Bondan, Swadharma Utara 6. Dari kampus Tantri Abeng tuh nggak jauh Mas Bondan. Oh di Swadharma Raya. Di Jakarta Selatan ya? Jakarta Selatan, Ulu Jami, benar. Oh iya. Pangkalan Delman Mas Bondan, kalau ada tahu lampu merahnya tuh masuk aja, nggak jauh dari situ. Oh situ ya. Oh ya, berarti memang dekat Cipulir Mas Bondan. Oh iya. Cipulir. Oh, tahu. Situ ya. Oh berarti emang udah lama Pak ya? Usahanya udah lama. Tahun berapa Pak? Kalau dulu jualan sayur juga ya, jualan sayur. Kalau jualan sayur kan keuntungannya bisa 2 kali lipat tuh Mas Bondan. Kalau dulu tuh belum ada saingan, jadi bisa menyekolahkan anak. Kalau sejarahnya ya, sebelum saya kan di sini baru nikah sama istri, kemudian lanjutkan usaha aja gitu. Oke. Alhamdulillah. Berarti sejauh ini tidak terlalu terdampak besar Pak ya. Memang ada tapi tidak terlalu langsung jatuh seperti pemberitaan yang masih sekarang Pak ya. Iya, karena memang kan masih di perkampungan, memang kebutuhan akan sembako ya tidak akan pernah mati Pak ya. Iya benar. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Budi atas sharing-sharingnya. Sama-sama, makasih. Semoga usahanya terus maju ya, dan wabah ini segera berakhir sehingga segala dampak-dampak yang tadi walaupun kecil itu segera hilang ya. Oke, baik. Selanjutnya ada Mas Yanjan. Halo. Ya, ada. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Mas Yanjan ini kalau tidak salah usaha bidang percetakan ya, percetakan undangan. Percetakan undangan. Nah, sejauh mau nanya nih, sejauh ini kan sebetulnya di masa pandemi tren untuk orang menikah sebetulnya cukup lumayan nih. Dari circle saya pribadi nih ya, memang banyak nih yang melakukan pernikahan ya dengan segala cara protokol kesehatan yang dilakukan, tetapi sebetulnya tiap pekan itu akan ada. Nah, namun saya ingin tanya nih untuk usaha Mas Yanjan sendiri bagaimana nih ya semenjak pandemi ya, khususnya sejak ikut di kegiatan pelatihan akademi ini ya, mulai dari pertama itu manajemen keuangan ya, catatan keuangan, kemudian promosi ya, marketing digital, kemudian legal, sampai hari ini kita membahas tentang manajemen stok. Bagaimana Mas Yanjan, mungkin boleh cerita deh.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sukses semuanya para pengusaha-pengusaha. Saya itu fokusnya di bidang percetakan, khususnya percetakan undangan ya. Di masa pandemi ini memang ada ngepeknya gitu ya, terutama pas masuk pandemi itu memang hajatan-hajatan atau syukuran-syukuran yang seperti itu kan eh, di dibatasi juga, bahkan dilarang. Kalau di perkotaan itu dilarang. Tapi ini saya tinggalnya ini kan di daerah agak ke pelosok gitu, ada agak kampung gitu ya. Saya di daerah Garut, Jawa Barat, tapi saya bagian di kabupatennya. Memang kalau daerah Garut itu kan Garut kota termasuk yang apa, yang pas waktu corona itu yang ketat juga, yang ketat pengawasannya. Kalau yang ke sini di agak ke pelosok itu nggak terlalu ketat lah. Contohnya yang pakai masker, kemudian juga ada yang apa disemprot seperti itu. Kalau di daerah kota kan nggak boleh kerumunan, bahkan masjid-masjid itu ditutup, termasuk juga yang hajatan-hajatan, yang nikahan, khitanan itu nggak boleh. Nah, kalau yang ke pelosok itu memang ada sih, tetap ada. Cuman waktu itu agak berkurang juga, karena memang itu juga aturan dari pemerintahnya ya, dari pemerintah juga ke kelurahan, ke RT RW memang harus menerapkan protokol kesehatan. Oh, oke. Nah, waktu itu, tapi juga pas new normal gitu kan, ya Mas Bonda, pas new normal itu udah mulai dan kesininya itu pas waktu sempat juga dibuka, ada lagi yang nikahan boleh, cuman pesertanya dibatasi, itu sudah mulai ada lagi sekarang. Tamu undangannya tetap, tapi sekarang juga sudah sekarang juga alhamdulillah sudah, kalau menurut saya di daerah sini ya, di daerah Garut itu sudah normal lagi untuk undangan. Meskipun memang dalam undangan itu tetap harus menjaga protokol kesehatan, tapi alhamdulillah lancar. Cuman kalau di undangan itu tergantung juga di bulan-bulannya, Mas. Jadi seperti kemarin pas masuk bulan Safar itu ya. Ya, yang syukuran itu kan nggak ada gitu ya. Pas waktu safaran. Yang nikah itu, kemudian yang hitanan juga, kebanyakan ini di masyarakat Jawa itu kan percayanya kalau di safar itu ya kurang baik lah mungkin ya. Jadi yang hajatan itu nggak ada, bahkan nggak ada sekali yang nyetak waktu itu. Tapi pas masuk di bulan Mulud sekarang itu udah mulai banyak lagi. Nah, bulan Mulud ini Rabiul Awal kalau Hijriah itu sudah mulai lagi banyak lagi. Ya gitu. Kesan pesannya setelah mengikuti akademi ini jadi terbuka di manajemen keuangannya, jadi tertata, terkelola, ada manajemennya, ada agendanya juga. Kemudian yang paling saya rasakan itu pas di pemasaran lewat media sosialnya, yang sama Mas siapa itu, yang optimasi Instagram itu. Mas Rizky waktu itu. Mas Instagram di media sosial. Saya jadi lebih tertata lagi, dirapikan juga pemasarannya di media sosial, dimasukkan Instagramnya ke akun bisnis. Itu sangat terasa gitu, Mas. Sangat terasa. Followernya juga makin meningkat, kemudian pemasarannya juga makin meluas gitu.
alhamdulillah usaha ini juga udah mulai banyak dikenal. Alhamdulillah. Ya, Udah, gitu. udah pernah pakai itu Pak, apa, iklan Instagram gitu udah pernah pakai? Berbayar. Gimana Mbak Imas? Sudah pernah pakai iklan Instagram atau iklan Facebook? Kalau iklan itu yang harus berbayar itu ya Mbak? Iya, betul. Yang berbayar itu belum pakai. Ya kan waktu itu kan kitanya harus siap dulu, kemudian harus rapih dulu. Nanti kalau udah rapih, kita kan bakalan masuk iklan, kemudian dipromosikan. Itu mereka yang dapat iklan itu bakalan buka akun kita. Nah kalau udah rapih, kitanya juga jadi pede gitu. Kalau kitanya belum rapi juga, itu berproses mungkin Mbak. Tapi insya Allah saya bakal nyoba yang iklan itu. Itu kan ada nanti, mungkin kalau udah rapi mau nyoba, ada yang per hari kan. Kita coba aja dulu 1 hari. Di 1 hari itu kalau nggak salah belasan ribu kalau nggak salah. Nah, itu lihat feedbacknya ke kita gimana tuh, apakah followers atau yang nunjukin profil kita naik atau enggak. Kalau misalkan belum naik, ya mungkin dari profil kita ada yang perlu diperbarui dulu sampai akhirnya pasang iklan lagi. Iya Mbak. Ya saya juga terus belajar dari akun orang lain. Kemudian juga lihat updateannya yang tagar-tagar itu, mention dan lain sebagainya, supaya lebih rapih dulu gitu Mbak. Usaha percetakan ini saya punya cerita. Jadi teman saya, dia punya percetakan dulu itu nyetaknya kayak dia punya tempat fotokopi dekat sekolah gitu. Jadi kan ramenya karena anak sekolah kan. Nah terus karena pandemi ini sekolah semua belajar dari rumah, akhirnya percetakan dia sepi. Karena dia itu berinovasi jual kartu ucapan untuk online shop. Jadi kalau tahu, biasanya kalau kita beli online shop, waktu kita beli barang, di dalamnya kan ada kertas kecil tuh yang tulisannya, terima kasih sudah membeli di online shop kami, semoga barangnya sesuai harapan gitu-gitu. Nah, itu tuh teman saya akhirnya, dia beralih percetakannya adalah ke thanks card, kartu terima kasih itu. Nah, dia coba jualnya di Shopee. Jadi di Shopee itu kayak dia jual, kan thanks card itu kecil banget gitu kan, kayak kartu nama. Nah, dia jual satunya 500 apa 200 perak gitu. Bebas desain dan kata-kata. Jadi kayak dia upload desain kosong. Nah, nanti di bawahnya itu tinggal ganti-ganti nama online shop-nya gitu. Nah, sekarang itu dia per hari pesanannya udah sekitar 1000 kartu itu gitu. Jadi kalau tadi kan ngomongin pernikahan, waktu nikahan doang kan orang butuh si kartu itu. Nah, kalau online shop sekarang tiap hari orang udah beli online gitu. Jadi mungkin kebutuhannya lebih besar. Jadi lebih luas gitu ya Mbak. Betul gitu. Tapi itu dia punya mesin cetak sendiri atau cetak di orang lain Mbak? Setahu saya dia nyetak biasa, pakai printer biasa gitu, terus motong sendiri. Bukan yang canggih, yang besar gitu potongannya. Pertama dia katanya pakai cutter, capek kan. Nah, tapi setelah dia udah punya biaya lebih, akhirnya beli yang pemotong kayak di print-printan yang gitu tuh. Ya, yang di cantik. Oh, kreatif nih Mbak. Ya, insya Allah. Terima kasih Mbak. Jadi inspirasi juga buat saya. Oke, udah baik ya. Terima kasih ya Kang Janian. Semoga yang tren nikah makin banyak ya. Amin. Terima kasih Mbak. Ya, Instagramnya nanti Ya, share aja di grup ya. Bisa pengiriman jarak jauh nggak? Belum itu Mas. Yang paket-paket itu belum. Oh gitu. Jadi memang masih di sekitar desa aja ya, kecamatan gitu ya. Oh, oke, baik. Bisa ditawarin ke teman-teman di grup ini, Mas. Kan tadi tuh kayak Mbak Yuni, sebelumnya dia jual apa, sekarang karena pandemi dia jual barang baru. Nah, mungkin bisa ditawarkan kayak, oke, kalau bikin
label atau kartu di saya harganya segini gitu. Karena kan kalau pengiriman sebenarnya akan ditanggung sama pembeli kan. Tinggal ke JNE aja atau pos yang lebih murah mungkin. Oh ya Mbak Imas, tadi yang teman Mbak Imas itu di promosi online-nya di lewat Shopee ya Mbak? Shopee aja, dia nggak bikin IG, cuman dia promosinya kayak di WhatsApp status, itu dia kayak sering update gitu. Alhamdulillah pesanan meningkat gitu, terus dia nge-share kayak desain-desain kartunya gitu doang. Tapi di shopping juga itu ada berbayar atau gimana ya Mbak? Kalau di Shopee itu yang saya tahu itu ada dua, yang bener-bener gratis, ada yang berbayar. Kalau yang berbayar itu biasanya kalau kita mau menggunakan gratis ongkir ekstra. Jadi kayak ongkirnya itu lebih banyak gitu loh, gratis ongkir vouchernya. Nah kalau kita masih baru nggak perlu pakai itu. Karena sebenarnya tanpa kita pakai yang berbayar itu udah ada gratis ongkir dari Shopee-nya tapi kayak terbatas gitu dan kita harus daftar dulu. Ada yang gratis juga ya Mbak? Gratis. Baik, hatur nuhun pisan Kang Yanyan, terima kasih banyak. Semoga tadi saya sudah bilang orderannya makin banyak dan kan sekarang kan orang-orang kalau mau nikah dibatasi ya, diawahi sama pemerintah setempat, jadi memang kayak sedikit ya, sekali orderan undangan itu paling 100. Iya Mas Bonda, ini suaranya nggak kedengaran. Oke. Jadi kan biasanya kan yang orderannya itu kadang kalau biasanya satu orderan itu 500, sekarang kayak cuman 100 gitu ya Kang ya, 50 gitu. Ya semoga setelahnya ya kembali normal dan Mas Anjan bisa mengkreasikan kembali fitur Instagramnya dan terus aja mengembangkan, jangan berada di dalam zona nyaman seperti itu ya Kang ya. Ya baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Bonda, terima kasih semuanya juga. Terima kasih buat mentor-mentor, pemateri-pemateri, semoga semuanya sehat selalu dan sukses selalu. Juga para peserta akademi ini, semoga semuanya sukses. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya ingin mendengar cerita dari Pak Murfi. Halo, Pak Murfi. Halo, ya. Halo Mas Bondan. Halo Pak Murfi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya mohon maaf sebelumnya 2 season ke belakang kan nggak ikut gitu loh. Ya, ini kayaknya sibuk banget ya Pak ya. Selama nggak ikut ya mudah-mudahan kegiatannya diisi dengan orderan banyak, permintaan tinggi. Amin ya Allah. Ya, gimana Pak? Jadi selama ini kesibukannya bagaimana Pak? Bisa disampaikan, bisa sharing, siapa tahu nanti dari Bapak Ibu di sini bisa mendengar dan menjadi inspirasi dan evaluasi untuk kedepannya. Monggo Pak, Pak Murfi bisa sharing. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Bondan dan semuanya. Jadi begini, dari pertama kali saya ikut, dari season awal ya tentang laporan keuangan sampai saat ini, sangat membantu gitu loh. Berhubung saya kan ketua koperasi jenis konsumen perdagangan gitu loh. Jadi ilmu yang saya dapat dari acara seminar PBUI ini saya implementasikan ke koperasi gitu loh. Kalau untuk usaha saya di rumah sembako udah ada ibu, koperasi baru berdiri karena kan kita secara nggak langsung secara ilmu akuntansi aja nggak punya gitu loh. Gitu. Jadi apa yang udah saya dapat dari sini saya terapin ke teman-teman yang mengelola usaha sembako. Dan ACC waktu itu kita sempat disuruh promosi ya. Saya coba bangkitin teman-teman untuk kreativitas dari limbah gitu loh. Alhamdulillah mungkin saya nggak bawa sampelnya ya. Ada yang saya coba support lah buat bikin dari paralon, dari bambu jadi kerajinan gitu, kerampilan gitu ya. Oh, kerajinan apa Pak bentuknya Pak? Kayak paralon dibikin dari jam gitu. Kayak usaha kreasi lah gitu loh. Oh iya, jam dinding itu Pak ya. Terus kayak dari bambu yang udah bahan-bahan limbah lah kita olah gitu loh. Oh.
Nah, jadi begini Mas Bondan, koperasi saya ini, saya punya anggota 50 orang. Ya. Aslinya orang-orangnya itu dalam konteks PPSU gitu, pasukan oranye yang tukang-tukang sampah gitu loh. Ya. Kalau bicara paradigmanya kan kita bukan orang wirausaha gitu loh. Kita coba itu, kita udah dirikan koperasi berbadan hukum. Intinya apa yang udah saya dapat dari seminar ini, saya implementasikan ke teman-teman, semua berjalan secara laporan keuangannya. Coba promosi, kalau untuk promosi ini saya belum kontrol lagi gitu, karena kesibukan saya juga gitu loh. Karena baru kelar UTS sih saya kan gitu. Ya, terus sebenarnya buat saya pribadi, ya alhamdulillah lah ada kesempatan gitu. Kalau bicara prodinya kan saya ilmu hukum, ini ketemunya ilmu ekonomi kan gitu. Oh iya Pak. Bapak di daerah mana Pak usahanya Pak? Domisilinya Pak? Domisilinya di dalam Kelurahan Kelapa Gading Timur. Oh, Jakarta Kantor Utara. itu. Betul. Kita punya usaha sembako di situ, sekalian ada semua jenis kreasi kita, ada semua dari situ. Tapi anggota banyak berbuat di rumahnya masing-masing, ada hasilnya ditaruh di koperasi lah begitu ya. Oh. Dalam masa pandemi ini sampai kita bisa mendirikan koperasi, nggak ada yang keganggu tuh secara ekonomi gitu loh. Alhamdulillah. Iya, terus apalagi ditambah ada kreativitas, anggota udah banyak berbuat ya gitu, dari pemanfaatan limbah gitu. Karena mungkin saya nggak bawa sampel atau contohnya ya. Banyak tertolong juga karena banyak peminat. Itu kita belum pasarin di online ya. Maksudnya dari pengunjungnya ke kelurahan atau dari tetangga atau mulut ke mulut lah begitu. Paling kekurangannya saya pribadi ya, karena kita nggak ada basic atau ilmu akuntansi, lemahnya di pembukuan aja sih gitu loh. Oke. Gitu doang sih. Kalau untuk pemasaran segala macam ya semua aman sih gitu loh. Toh kalau saya semua udah berjalan kurang lebih kan mau 1 tahun, belum 1 tahun gitu loh. Keuntungan aja kalau bersihnya baru kemarin kita setor kita kan buka rekeningnya atas nama koperasi di Bank Mandiri Syariah tuh. Ya. Itu aja udah lumayan, paling minim standarnya 4 juta sih bersihnya koperasi hasil gitu dari sembako doang. Alhamdulillah. Iya, intinya apa yang saya dapat dari sini saya tuangkan ke koperasi itu bukan punya saya, punya bersama gitu kan. Gitu, intinya ya saya coba berbagi aja lah gitu. Ya, sebelumnya saya terima kasih gitu. Paling kita missnya saya sendiri sebagai ketuanya juga masalah di pembukuan. Kalau soal pembukuan mungkin Bapak bisa melihat lagi ya materi pertama dengan Bu Eka. Di situ sudah tertera video ya, banyak sekali variasi. Yang beli siapa Pak sekarang? Karena kan biasanya barang kreasi itu peminatnya itu segmentasi tertentu gitu. Jadi gini Bu, kalau bicara kreasi atau nilai seni di situ kan relatif ya. Betul. Iya, orang ngelihat berkunjung datang ke kelurahan, dia mau beli apa, dia nongkrong ke kita karena kita kan jual sembako dan kayak ada kedai kopi begitu. Mereka lihat, tertarik, mereka beli gitu. Dan kita untuk harga pun terjangkau ya, dilihat dari tingkat kesulitan gitu loh pembuatan kreasi itu. Barang kreasinya itu udah punya Instagram sendiri, Pak? Belum. Sampai saat ini saya coba waktu ya ikutin promosi itu kan saya udah sama temen nih, saya coba suruh, maksudnya saya punya sekretaris jajaran gitu ya. Sampai detik ini juga masih ngejelemit gitu, dan saya belum sempat kontrol karena kesibukan juga gitu loh. Saya itu juga punya usaha barang kreasi gitu. Kalau saya itu tas-tas dari bekas saset-saset. Nah, kalau melihat pasar yang sekarang itu, hanya orang tertentu nih yang mau beli barang-barang recycle atau barang yang kayak diolah kembali gitu. Biasa kadang dia mikir nih kayak, oh barang ini tas bekas saset saya beli harga misalkan 100.000, mahal, mending saya beli barang lain gitu. Nah, tapi beda cerita dengan orang-orang yang
mungkin menengah ke atas atau orang bule gitu. Nah, justru mereka lebih suka barang kreasi-kreasi kan Pak, karena katanya lebih punya nilai seni gitu. Nah, karena itu kalau saya dan teman-teman itu jual lebih ke online sama ke acara bazar-bazar, tapi kan sekarang nggak ada bazar nih, jadi jualnya online. Karena kalau online lebih banyak orang segmentasi tersebut yang melihat barang kita. Kalau offline kan berarti harus datang ke warungnya itu kan, belum tentu jauh akan tahu ada warung itu yang jual barang kreasi bagus. Iya itu betul. Tapi kan kita punya anggota dan anggota pun promosikan ke tetangga-tangganya begitu. Terus ada anggota yang beli, tetangganya beli melalui anggota begitu loh. Tetangganya beli lagi gitu ya? Maksudnya seperti itu gitu. Terus kan tadi sempat dibahas tuh sama Mas Yanyan ya. Sempat saya cross check di Instagram tuh kan ada berbayar. Mungkin dalam waktu ini saya belum berani ikut yang berbayar itu. Jadi saya sempat maksudnya kita buat begitu aja dulu lah begitu loh. Yang tadi berbayar itu adalah iklan, tapi kalau kita upload foto doang itu sebenarnya masih gratis. Iya. Mantap Pak Murpi. Baik, terima kasih Pak Murpi. Itu di Kelapa Gading Pak ya? Ya sama-sama. Di Kelapa Gading mana Pak? Ya. Kelapa Gading Timur. Oh, Kelapa Gading Timur. Dekat Kopi Joni enggak? Oh, iya itu dekat. Tapi kita keberadaan koperasi kita sekalian usahanya itu ada di kantor, wilayah kantor Kelurahan Kelapa Gading Timur, di dalamnya lah gitu loh. Oh, oke. Baik, koperasinya Ya, memang sudah lama Pak ya? Koperasinya memang sudah lama Pak ya? Intinya gini Pak Bondan, koperasi itu udah jalan 1 tahun lebih, tapi kan untuk badan hukumnya kita baru realisasikan 4 bulan ke belakang gitu loh. Oh, oke. Kalau untuk usaha sembako sih kita udah jalan dari tahun kemarin. Baik. Terima kasih Pak Murpi. Semoga bisnis pribadi punya Pak Murpi juga lancar, serta koperasinya terus bisa dikembangkan lagi dan maju. Amin, ya, Allah. bisa mengembangkan para anggota-anggotanya Pak ya. Baik, terima kasih. Amin ya Allah. Ya. Selanjutnya, halo Ibu Yuniati. Halo, Assalamualaikum Ibu Yuniati. Halo Ibu Yuniati, halo. Waalaikumsalam, Bunda. Ya, Ibu, terima kasih Bu. Gimana kabarnya Bu? Iya, halo. Oh iya, sinyalnya ya. Oke, kita. Halo. Sinyalnya kurang. Oh oke, baik. Kita karena sinyal Ibu Yuniati cukup mengganggu ya, cukup. Ya baik, ya, alhamdulillah. Oh Ibu Yani lagi di mana Bu posisinya? Mungkin lagi hujan sepertinya ya Bu ya. Oh oke, baik. Kita langsung saja ke Bapak Ibu yang lain. Coba kepada Mbak Galuh. Halo. Assalamualaikum Mbak Galuh. Mbak Galuh Dwi sudah bisa bergabung dengan kami. Oke, Pak Aan. Oh, Mbak Galuh, halo Mbak Galuh. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya Mbak Galuh?
Semoga sehat selalu. Mungkin Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke, sinyalnya lancar, Mbak? Lumayan. Oh, oke. Mungkin Mbak, Halo. ya, mungkin bisa berkenan untuk sharing terkait dengan usaha yang sedang dijalani oleh Mbak Galuh ya sepanjang pandemi ini, khususnya sejak mengikuti pelatihan UKM ini, sejak dari hari pertama sampai dengan hari ini, progresnya seperti apa? Apakah ada kendala-kendala yang bisa di-share ke kami di sini? Jadi biar bisa jadi informasi buat teman-teman yang lain di sini. Boleh di-sharing, Mbak Galuh? Oh iya. Mohon maaf sebelumnya videonya nggak di ini ya, soalnya lagi bentol-bentol semua wajahnya. Oh, oke, nggak apa-apa, Mbak. Nggak Ini apa-apa, selama ya. pelatihan yang alergi soalnya. Selama pelatihan ini usahakan dropship sama kayak buka jasa titip seperti itu. Kan untuk apa? Lumayan ya, tapi selama pandemi ini tidak seperti biasanya, jadi lumayan sepi. Tapi dari pelatihan ini yang saya dapat dari kayak tentang keuangan, sebenarnya kan saya belum pernah mencatat kayak pencatatan keuangan saya tidak rapi, jadinya jadi paham untuk melakukan pencatatannya seperti itu. Untuk Instagram, alhamdulillah ini sudah sesuai dari yang dijabarkan oleh siapa? Bapak. Halo? Ya, masih kedengeran Mbak Galuh. Tadi baru sampai Instagram. Ya, suaranya. Halo? Halo? Mbak Imas, suaranya kok jauh ya? Halo? Kedengeran kok Mbak Galuh suaranya. Silakan dilanjut ceritanya. Ini saya kalau suruh cerita gimana? Tadi baru nyampe Instagram nih. Setelah ikut pelatihan ini, Instagram pengelolaannya gimana? Apakah sama atau berubah terhadap akun Instagram Justipnya tadi? Untuk kayak iklan-iklannya, tapi sekarang saya lebih ke banyaknya sih yang masuk dari pakai yang WhatsApp bisnis. Kalau dari Instagram ya lumayan sih. Kalau dari Instagram semuanya mintanya pada menujunya ke pakai kayak e-commerce kayak Shopee gitu, Mbak. Produk Justipnya itu apa Mbak Galuh? Barang-barang apa? Kadang saya pakaian terus kayak spray ya yang dibutuhkan sama ibu-ibu gitu. Kadang kan kayak baju yang hanya dijual online seperti HL kayak gitu tuh, Mbak. Berarti tahu nih kerudung yang saya pakai ini apa, Mbak? Iya, itu warung Klambi. Hebat loh, Justip beneran ini. Ya, seperti itu. Menarik. Tapi kan untuk Justip itu saya kurang untuk pandemi ini agak sepi ya, Mbak. Soalnya kan kadang banyak yang customer saya yang tetap itu jadi ada yang di rumah kan jadinya jarang kayak keluar gitu. Paling yang rame paling baju kayak daily aja. Tadinya sih saya fokusnya ke baju muslim. Sekarang udah
bukan baju muslim aja berarti ya, lebih luas segmen. Iya. Iya, tadinya kan saya jualannya baju muslim karena iseng. Terus coba-coba kan saya juga suka lihat baju-baju kayak gitu kok. Sepertinya rebutan di web itu kok sulit, banyak banget yang nyari. Saya kan juga customer sebenarnya awalnya. Terus nyoba-nyoba dapet ya itu. Akhirnya ngikut jasad itu seperti itu. Oke, baik. Ya, terima kasih Mbak Galuh atas sharingnya. Semoga usaha just tip-nya bisa orderannya semakin lancar dan variasi just tip-nya juga bisa lebih banyak. Gitu. Terima kasih Mbak Galuh atas sharingnya. Sama-sama. Ya. Baik, selanjutnya ya karena kita sepertinya sudah mulai cukup informasi yang saya dapat, karena kita tidak mungkin semua ya Bapak Ibu bisa sharing, dan semoga tadi dari perwakilan Bapak Ibu yang tadi sudah sharing bisa menjadi informasi tambahan ya, inspirasi tambahan atau evaluasi tambahan buat Bapak Ibu semua di sini. Selanjutnya akan ada pengumuman ya, pengumuman untuk pekan depan ya. Jadi Bapak Ibu, untuk pekan depan itu kita adalah hari terakhir kita ya, final hari terakhir kita untuk bertatap muka secara online. Ya, kita nanti minggu depan itu adalah acara penutupan pelatihan UKM ya. Jadi untuk secara resmi batch 3 sendiri sudah selesai sampai di sini ya, untuk virtual tatap mukanya. Ya, nanti minggu depan itu akan serentak seluruh batch, mulai dari batch 1, batch 2, dan batch 3 dan batch 4. Itu kita akan dikumpulkan bersama dan kita akan melakukan sesi penutupan. Nah, nanti di situ akan ada beberapa pengumuman-pengumuman penting yang nanti akan disampaikan oleh pimpinan dari UKM, dan nanti juga ada pengumuman dari pihak Bank Mandiri Syariah. Dan juga ini ada pengumuman menarik ya yang akan disampaikan oleh Mbak Yuli. Boleh Mbak Yuli? Ya, terima kasih Mas Bondan. Lumayan sedih ya sebenarnya hari ini, hari terakhir kita pelatihan. Sudah 8 pekan kita bersama-sama belajar. Udah saling kenal, alhamdulillah. Semoga ini silaturahmi kita terus tetap berjalan ya teman-teman, jangan putus sampai di sini. Teman-teman semua di sini bisa saling buka jaringan semua sama teman-teman, jangan putus silaturahmi yang terpenting. Nah, pengumumannya karena penutupan terakhir untuk pelatihan Akademi Wirausaha Mikro. Jadi nanti minggu depan itu akan diumumkan peserta terbaik dari tiap batch. Oke, jadi nanti kita lihat siapa yang akan jadi peserta terbaiknya. Namun ada beberapa penilaian atau kategori, kita nilainya dari apa aja. Pertama akan dilihat dari kehadiran. Kedua itu kita lihat dari pengerjaan tugas. Nah, ini masih ada waktu seminggu. Jadi buat teman-teman semua yang memang tugasnya belum lengkap dari materi keuangan, digital marketing, sama materi terakhirnya ini Mbak Imas, mohon dilengkapi tugasnya. Oke, kita tunggu sampai hari apa Mas Bonda? Sampai Kamis kali ya? Hari Kamis ya. Kamis, oke? Atau Jumat Mas Bonda? Kamis atau Jumat nih? Kamis deh. Kamis ya, Kamis malam ya, karena nanti Jumat saya sama Mas Bonda akan merekap semuanya. Jadi mohon dikumpulkan tugasnya semua. Jadi nanti itu juga akan mempengaruhi, di awal kan kita sudah ada juga fasilitas yang akan didapatkan dari pelatihan ini ya. Ada e-sertifikat, ada tabungan juga dari buka rekening online di BSM, dan nanti ada juga peserta terbaik ya. Jadi
itu mempengaruhi itu semua. Jadi mohon tugasnya yang belum lengkap dikerjakan, dikumpulkan. Di sini bukan terkait benar atau salah tugasnya, tapi kesenangan mengerjakan tugasnya. Ya, karena di sini semua sama-sama belajar, sama-sama nyari ilmu, jadi bukan salah benarnya, tapi memang keseriusan untuk mengerjakan tugasnya. Seperti itu. Usul Mbak Yuli. Ya, boleh Ibu. Mbak, ini jadi usul aja kan kadang apa namanya kita udah kayak saya kemarin yang tugas kedua kalau nggak salah digital marketing, saya udah merasa ngirim gitu, ternyata belum masuk gitu kan, kayak gitu kita bisa nggak di list Mbak, misalkan apa yang digital marketing yang belum masuk, siapa, keuangan siapa, terus ini siapa gitu Mbak. Jadi misal kan oh saya udah merasa sudah ngirim tapi dari kemarin kayak Mas Rizky kemarin belum terima gitu. Nah, saya bisa kirim ulang apa ke Mbak Yuli atau ke Mas Bondan, apa link apa maksudnya masukkan ke link lagi gitu, gimana Mbak gitu. Maksud saya usulan aja Mbak Yuli gitu. Oke, terima kasih. Jadi iya, jadi kan tahu yang apa namanya saya kurang-kurang di mana gitu. Jadi bukan saya aja sih, mungkin yang lain juga merasa oh saya nanti udah ngirim ternyata belum diterima dari panitia atau gimana gitu kan. Oke, baik gitu. Ibu, terima kasih Ibu Dewi. Ya. Nanti saya sama Mas Bonda akan nge-share lagi link pengumpulan tugasnya dari tugas pertama sampai tugas terakhir dan worksheet tugasnya. Jadi buat teman-teman yang memang belum mengerjakan dari tugas pertama itu nanti bisa dilihat worksheetnya dan link pengiriman tugasnya. Untuk video-videonya juga nanti masih ada di atas di scroll belum terhapus ya. Jadi bisa ngelihat dari situ juga. Untuk nanti kita ngecek mungkin Ibu lebih enaknya kalau Ibu ngerasa udah ngirim atau belum, Ibu kirim ulang aja lagi nggak apa-apa Ibu. Nggak masalah. Nggak masalah ya. Jadi kalau udah ngirim atau belum ya udah biar yakin kirim aja lagi. Oh gitu. Nah, gitu. Oh iya. Kita tunggu sampai Kamis malam. Ya. Tugas-tugasnya seperti itu ya. Untuk info terkait minggu depan jamnya kemungkinan sih nggak siang. Cuma nanti akan kita infokan di hari Sabtu ya. Untuk penutupannya. Karena itu semua batch dari batch 1, batch 2, batch 3, batch 4. Jadi diharapkan hadir. Oke teman-teman. Baik, terima kasih Mas Bonda. Mungkin saya kembalikan ke Mas Bonda. Oke, terima kasih Mbak Yuli atas pengumumannya ya. Jadi kalau memang ada pertanyaan dari Bapak Ibu nanti bisa japri saya atau Mbak Yuli nanti atau di grup nggak apa-apa ya, mengingat waktu yang sudah hampir habis ya, kita sudah memasuki waktu sholat asar untuk Indonesia bagian barat. Saya cukupkan ya pribadi sesi seminar tatap muka pada hari ini ya, dan juga sekaligus menutup ya pertemuan kita secara keseluruhan mulai dari batch minggu pertama sampai dengan minggu hari ini. Saya haturkan mohon maaf bila ada salah-salah kata, bila ada perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar bersama. Saya pun selama ini menyimak ya, banyak sekali mencatat saya juga untuk koreksi saya pribadi, dan memang banyak banget ilmu yang saya dan mungkin semua di sini juga merasakan dampak manfaatnya ya. Sangat sedih sekali bisa secepat ini kita berpisah. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu dan di sesi yang lain ya. Semoga sehat selalu, semoga dimudahkan selalu usaha, kegiatan, urusan ya. Segala masalah entah itu masalah pandemi atau yang lain segera berlalu, dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sebelum saya tutup, bisa nyalakan kamera semuanya, kita akan sesi screenshot bersama ya. Boleh ya dinyalakan semuanya. Nih kita sudah pekan terakhir.
Pak Asep, Mbak Galuh, nggak bisa Mbak Galuh. Pak An, Ibu Siti, Pak Jana, Ibu Retno. Boleh dinyalakan dulu kameranya. Oh, itu Pak Jana, aku kira Mbak tadi, maaf. Oh iya. Boleh Bu, Pak Yan, Pak Dan Vera. Apa ini perjalanan? Oke. Baik, siap ya. Oke, Ya, siap ya. 1, 2, 3. Lagi boleh? 1, 2, 3. Boleh Bu tangannya, dadah. Oke, semuanya 1, 2, 3. Ya, oke baik. Terima kasih banyak teman-teman semua. Semoga kita tidak putus sampai di sini saja. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan di grup, silakan ditanyakan di grup. Insya Allah grupnya tidak akan dibubarkan. Jadi apapun itu silakan ditanyakan aja kalau ada apa-apa. Jadi kita bisa berlanjut terus di grup ya. Silaturahminya. Amin. Terima kasih. Semoga teman-teman di sini semuanya sehat. Amin. Amin. Sukses semuanya. Semoga di kesempatan kita bisa ketemu ya teman-teman semua. Amin ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Sama-sama Mbak Iman.